Halo, nama saya Depriansa. Kali ini saya akan menjelaskan teori eh, behavioristik, social kognitif, dan konstruktivism. Behavioristik adalah teori yang memberikan reward kepada siswa dan juga punishment. Jadi, peserta didik dalam proses belajar untuk memotivasi dalam meningkatkan semangat belajar dan merubah perilaku mereka menjadi kebiasaan yang positif. Yang kedua, social kognitif. Guru memberikan contoh bagaimana mengucapkan sebuah kosakata yang baik dan benar. Lalu, peserta didik mengikuti pengucapan sebuah kosakata yang baik dan benar, sehingga peserta didik memahami apa yang disampaikan guru dan melakukan pelatihan dan pengulangan. Yang terakhir, konstruktivism. Guru memberikan pelatihan terlebih dahulu. Guru menjelaskan apa yang materi ajar, lalu membiarkan siswa praktik sendiri dengan apa yang telah mereka dapatkan dari guru dengan penjelasan tersebut. Baiklah, nama saya Rika Oktarina. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama itu ada the accelerate learning. The accelerate learning adalah pembelajaran yang dipercepat. Konsep dari pembelajaran ini adalah pembelajaran berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan juga memuaskan. Yang kedua yaitu active learning. Active learning artinya pembelajaran yang aktif. Secara sederhana didefinisikan sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada contextual teaching learning. Pengertian pembelajaran contextual teaching learning adalah konsep yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih. Baiklah, nama saya Astrid Herrera. Untuk soal nomor 3, di studi kasus pertama itu ada Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Sebagai seorang guru, kita harus memberikan pendekatan kepada siswa ini atau encourage, bisa dengan menanyakan tentang keadaan dan alasannya. Setelah melakukan pendekatan, kita harus menunggu agar siswa ini mau membuka diri. Dan ketika dia sudah mau membuka diri, maka pada saat itu kita bisa memberikan motivasi untuknya. Setelah selanjutnya kita juga bisa memberikan scaffolding atau dukungan kepada anak ini berupa motivasi dan semangat lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Logan Nurmantara. Saya akan menjawab studi kasus nomor 2, yaitu ada seorang anak yang bernama Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras dalam menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi dia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Baik, menjawab kasus ini, kita sebagai guru memberikan motivasi bahwa tidak semua hal yang kita inginkan itu sesuai ya dengan apa yang kita inginkan atau akan berujung indah. Seperti contoh ya, ada seorang anak yang memiliki bakat dalam menyanyi. Karena bakat menyanyinya bagus, dia mengikuti sebuah kontes menyanyi dan dibantu oleh guru seninya. Kemudian ketika telah dilatih dengan sungguh-sungguh, pada saat pembacaan hasil, nah orang tersebut itu tidak mendapat 3 terbaik atau di bawahnya. Jadi hal tersebut kita tetap memberikan motivasi dan juga kita memberikan reward atau pujian karena dia tersebut telah melakukannya dengan baik. Bisa juga kita berikan reward seperti kita bisa mentraktir es krim untuk menenangkan hatinya dan pikirannya setelah dia bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan juga berlatih yang dengan ilmu yang diberikan oleh
gurunya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad. Saya akan menjawab studi kasus yang nomor 3, yaitu ada seorang murid bernama Sandra, berumur 13 tahun. Dia ini orangnya tenang di kelas, akan tapi dia suka meremehkan keterampilan teman-temannya di kelas. Jadi kita sebagai guru bisa memanggil Sandra pada saat situasi kelas itu sedang kosong, atau mungkin saat jam istirahat atau jam pulang sekolah. Dipanggil ke ruang guru untuk menghadap kita secara personal. Dan yang mungkin yang akan saya lakukan pertama kali adalah saya akan menanyakan pada dia bagaimana jika Sandra ini berada di posisi teman-temannya. Teman-temannya ini akan suka meremehkan keterampilan dan kemampuan Sandra. Pastinya Sandra tidak akan senang terhadap perlakuan teman-temannya tersebut. Jadi selanjutnya ya kita sebagai guru harus memberi nasihat tentang betapa pentingnya untuk menjadi pribadi yang baik dan rendah hati, dan menjaga sikap terhadap orang lain dan tidak meremehkan kemampuan maupun keterampilan teman-temannya yang lain. Baik, nama saya Miftahun Naja Aditya Pratama. Di sini saya akan menjawab studi kasus nomor 4 atau D yang terakhir, yaitu ada seorang anak bernama Robert, usia 16 tahun, menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, dan kita sebagai guru tidak dapat menghubungi kedua orang tuanya. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini, kita sebagai guru pertama kali yang harus dilakukan adalah mencari background dari anak ini, mencari tahu penyebab kenapa kenapa kita tidak dapat menghubungi kedua orang tuanya, dan juga kenapa kok bisa sampai si Robert ini tinggal bersama dengan bibinya. Lalu setelah mengetahui background dari Robert, kita dapat mengambil tindakan lebih lanjut kepada anak ini, seperti memberikan motivasi kepada Robert, dan juga setelah kita memberikan motivasi, kita juga dapat memberikan atau mencari tahu tentang bakat serta minat yang dimiliki oleh si Robert ini di bidang apa. Setelah si Robert mendapatkan minat dan bakatnya, diharapkan nantinya ini dapat mengarahkan Robert untuk dapat meningkatkan motivasi untuk datang ke sekolah. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.